Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Gua balik lagi dan kali ini gue mau review action figure yang sangat populer dan lini action figure ini cukup terjangkau harganya. Ini ZD Toys War Machine Mark I. Yang armornya ini adalah salah satu armor War Machine terfavorit gua. Dan gue pernah bilang kalau ZD Toys ini bikin action figure murah tapi kelihatan mahal. Dan banyak teman-teman kolektor mention ZD Toys ini adalah mini Hot Toys. Langsung kita mulai aja ya Hunters. Komen di sini dan kita bisa diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Nah, pada awalnya Tony Stark memang punya konflik sama pemerintah Amerika Serikat. Dan Iron Man Mark II ini dicuri oleh sahabatnya Tony Stark sendiri, yaitu James Rhodes. Rhodes membawa armor Mark II ke pangkalan udara Edwards untuk menyerahkan kepada Angkatan Udara Amerika Serikat di bawah pengawasannya sendiri. Atasan Rhodes kemudian memutuskan untuk memanggil Justin Hammer untuk mempersenjatai armornya itu dengan berbagai senjata kelas atas yang disediakan oleh Hammer Industries. Hammer dan militer membawa baju besi ke Stark Expo agar dapat dipresentasikan bersama Hammer Drones. War Machine Mark I ini digunakan selama pertempuran di Stark Expo. Stark kemudian menghapus modifikasi itu dan merestart War Machine Mark I ke sistem Iron Man Mark II. Nah, mungkin udah cukup ya backstory-nya ya. Selanjutnya gue mau bahas packagingnya dulu. Untuk War Machine ini, dari segi estetik, packagingnya ini udah oke banget ya. Packagingnya ini warnanya biru metalik dan pakai hardboard. Sebenarnya sama yang kemarin keluar dari ZD Toys, dan inilah yang bikin action figure ZD Toys ini terkesan eksklusif. Ada bagian-bagian yang di-emboss dan glossy. Di bagian depannya lo bisa lihat sendiri, ini ada artwork War Machine Mark I lagi terbang. Dan juga ada detail stiker hologram lisensi dari Disney. Di samping kanan kirinya ada wording War Machine dan bagian belakangnya ada foto depan belakang War Machine dan juga berbagai pose War Machine-nya ya. Ini bisa kita lihat ada aksesoris dan stand base-nya. Dan juga ada tulisan yang gua nggak paham ini artinya apa. Yang pastinya ini made in China ya Hunters. Overall dari segi estetik dan tampilan desain packagingnya gue suka karena ZD Toys bikin action figure ini yang harganya ini cukup terjangkau, terkesan eksklusif dan bikin packagingnya ini menarik untuk di display juga. Oke, langsung gua unboxing aja ya Hunters, dan kali ini packagingnya ZD Toys ini nggak lagi buka lewat depan, tapi ini dibukanya lewat samping kayak gini. Nah, ini juga udah nggak pakai cover artworknya ya Hunters. Jadi langsung aja kelihatan di lapisan pertamanya ini ada figur War Machine-nya yang masih terbungkus plastik di sini. Gue coba keluarin dulu ya. Setelah gue buka, ini keren banget ZD Toys War Machine Mark I-nya. Gede, so much better than Iron Man Mark II yang next time gue juga akan review dia ya Hunters. Dan di lapisan keduanya, ini kita bisa lihat ada aksesoris dan stand base-nya. Nah, kita fokus dulu seperti apa sih War Machine-nya ya. Untuk proporsinya, War Machine Mark I ini memang look-nya jauh lebih keren dibandingkan War Machine lainnya. Kecuali War Machine Endgame yang juga tampilannya jauh lebih superior dari ini. Proporsinya ini juga bagus dan mirip seperti di film Iron Man 2. Detail sculptingnya juga bagus dan detail banget ini bikinnya. Di bagian torsonya juga ada wording 001 dan kode ED445. Dari bentuk head sculptnya dan juga bodinya ini udah kelihatan keren dan proporsinya udah oke banget. Untuk paint jobnya juga udah oke ini, tapi sebenarnya masih sedikit kurang akurat karena War Machine warnanya abu-abu, lebih tua sedikit. Tapi untuk detail-detail lainnya menurut gue War Machine ini udah oke. Terus di bagian tengahnya ini atau arc reaktornya ini juga ada plastik transparannya nih. Dan ini juga bukan yang LED. Kalau yang LED bagian mata dan dadanya ini bisa nyala. Selebihnya tetap sama. Terus kita lihat-lihat di bagian tangannya, bagian punggungnya pun armor War Machine-nya ini dibikin niat abis dan catnya udah lumayan rapi ya Hunters. Overall untuk proporsi dan detail sculptingnya sendiri, ZD Toys War Machine Mark I ini gue suka banget karena ZD Toys udah bikinnya detail ya. Dan yang pastinya ini udah keren banget buat dipajang menemani Mark VI di lemari display lo ya Hunters. Oke, kalau untuk aksesornya ini gue dapat bagian tangan. Ada sepasang tangan pengganti ya dengan posisi telapaknya yang terbuka. Terus juga ada shoulder machine gun-nya War Machine yang bisa dipasang ke punggungnya War Machine. Terus juga ada sepasang machine gun yang bisa ditempel di tangan. Ada sepasang firing effect dan juga dynamic stand base-nya yang berwarna hitam. Ini stand base-nya keren banget sih warna hitam gini. Terus ini juga ada wording Marvel Iron Man 2.
Dan overall untuk aksesorisnya ini udah cukup oke ya Hunters, beberapa masih sama seperti biasa yang dikasih sama ZD Toys. Terus cara pasangnya gimana? Nah ini untuk senjata di tangannya bisa ditempel kayak gini, ditempel di tangan kanan dan kiri juga ya Hunters. Terus untuk shoulder machine gunnya ini bisa ditempel di punggung kayak gini, ada 3 lubang. Nah setelah itu kepasang deh kayak gini. Tapi sayangnya bagian machine gunnya ini nggak bisa diarahin kanan kiri, jadi cuma bisa ke depan aja. Kalau dilihat ZD Toys War Machine ini artikulasinya udah cukup lumayan. Di bagian kepalanya dulu ya, dia bisa nengok kanan kiri tapi nggak bisa diputar 360 derajat. Atas bawahnya cuma bisa segini, ya memang nggak maksimal ya, sebatas ini aja motion range-nya. Beberapa bagian mentok karena armornya. Terus kita bisa lihat bagian tangannya ini cuma bisa segini, bagian engselnya juga bisa dikeluarin sedikit, dan bagian pauldronnya juga bisa di-adjust, tapi pauldronnya ini juga bulky banget jadi bikin mentok sana sini. Terus bagian sikunya ini udah double joint, tapi karena armornya ini agak mentok jadi cuma sampai segini aja ya Hunters. Dan terus untuk di bagian pergelangan tangannya juga bisa diputar-putar kayak gini. Bagian torsonya ini bisa ditekuk-tekuk miring kayak gini, bisa di-adjust juga atau ditinggiin dikit, bisa ditekuk ke depan dan belakang, tapi sayangnya di bagian pinggangnya ini nggak bisa diputar. Terus untuk bagian pahanya juga bisa di-adjust ketinggiannya. Kalau untuk dilurusin ke depan bisa segini ya Hunters, ke belakangnya juga kepentok sama armornya. Ini paha juga bisa diputar, bagian lututnya pun juga udah double joint, bisa ditekuk-tekuk sampai segini. Juga semua jointnya pinless, alias nggak kelihatan ada pin untuk sendi-sendinya. Dan untuk kakinya juga bisa digoyang-goyang kayak gini. Di bagian punggung, bagian flapnya ini juga bisa kebuka dan kelihatan detailnya gini Hunters, keren banget kan? And overall ini artikulasinya gua rasa udah cukup ya Hunters, walaupun ini nggak bisa terlalu ekstrim juga, cukup terbatas. By the way Hunters, gue juga suka foto-foto ZD Toys War Machine ini kayak di foto Instagram gue juga. Oh iya Hunters, pokoknya jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya 7 inch. Dan figur War Machine Mark 1 ini juga cocok dijajarin sama ZD Toys lainnya, seperti Iron Man Mark 6 yang udah gue review sebelumnya. Cocok juga dijajarin sama yang skalanya 7 inch juga ya, seperti pemerannya McFarlane atau NECA. Overall dari segi tampilan keseluruhannya, War Machine Mark 1 ini udah oke banget. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Iron Man, gua rekomendasikan lo harus punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gua suka banget sama War Machine ini? Buat skala 7 inch ini, sculpting di armornya War Machine ini keren banget dan detail. Buat gua, paint jobnya keren dan aksesorisnya ini udah cukup detail abis. Dan juga dynamic stand base-nya juga keren karena pakai warna hitam kayak gini. Cuma sayangnya ada beberapa hal yang gua nggak suka, seperti artikulasinya masih aja ada keterbatasan. Di beberapa spot nggak bisa luas dikarenakan kepentok sama desain body armornya. Dan juga aksesorisnya ini sedikit sih ya Hunters ya. Jadi ZD Toys itu cuma ngasih yang esensialnya aja. Dan untuk harganya ya Hunters, dulu gua beli ini kisaran harga 200 sampai 350 ribuan ya. Dan yang pastinya ini terjangkau buat lo yang suka banget sama War Machine dan mau coba koleksi ZD Toys War Machine di lini Iron Man. Dan sekarang lo bisa cari dan beli ZD Toys ini di offline store atau juga online marketplace. Barangkali lo bisa nemu harga yang pas buat lo ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.